Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu peserta diseminasi modul 14 yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Gorontalo khusus untuk SMP Negeri 1 Gorontalo pada hari ini Rabu tanggal 1 Februari 2023. Insya Allah selama 1 jam ke depan kami akan memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk belajar bersama di tempat ini. Dan untuk itu mengawali seluruh rangkaian acara diseminasi pada hari ini, kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gorontalo yang kami sapa dengan takjim nama beliau, yang terhormat Bapak Dr. Abdurrahman KDU MPD untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai penguatan dalam rangka pelaksanaan diseminasi. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati staf pimpinan Wakasek 1 kurikulum, Wakasek 2 kesiswaan, Wakasek 3 adalah sarana dan prasarana. Juga Bapak Ibu sebagai peserta diseminasi. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur karena hari ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak dalam kaitannya dengan pelatihan sebagai calon guru penggerak, dan ini istilahnya diseminasi modul 1A4 membangun budaya positif yang nantinya ibu-ibu dan bapak calon guru penggerak ini akan menjadi alumni Angkatan 7 karena mereka ini sebentar nanti akan mengemban amanah yang besar terhadap pendidikan khususnya yang ada di SMP Negeri 1 Gorontalo dan pada umumnya adalah di Kota Gorontalo bahkan provinsi. Dan insya Allah ini menjadi motivasi kita untuk semuanya. Barangkali demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah dan kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Pertama-tama izinkanlah saya atas nama
CGP Angkatan 7 Kota Gorontalo, khusus untuk SMP Negeri 1 Gorontalo, menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah. Sekali lagi dengan takjim saya sapa nama beliau yang terhormat Bapak Dr. Abdurrahman DO MPD, yang selama ini telah mendukung kami sepenuhnya, baik secara moral berupa izin dan bagaimana beliau setiap saat mengecek progres mulai dari kami mengikuti seleksi sampai dengan saat kami mengikuti pendidikan di modul 1 kemarin. Demikian juga untuk dukungan material. Terus terang Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di ruangan ini, yang kemarin kita tahu bersama ruangan ini masih cukup sepi, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kami menghubungi beliau atau menghadap beliau pada saat awal pelaksanaan pendidikan calon guru penggerak, alhamdulillah beliau dengan begitu antusiasnya memberikan kami dukungan berupa memastikan kami mendapatkan fasilitas ruangan yang nyaman. Terbukti dengan ruangan ini sudah dipasang AC, kemudian kami juga difasilitasi dengan seluruh perangkat IT yang sebenarnya Bapak dan Ibu ini merupakan suatu kebutuhan yang urgen bagi kami selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Wakasek dan teristimewa kepada Bapak dan Ibu yang alhamdulillah pada saat ini sudah bersama kami di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi modul 4 membangun budaya positif di sekolah, seperti yang Bapak Ibu lihat terpampang di depan Bapak dan Ibu. Adapun tujuan kami melaksanakan kegiatan diseminasi hari ini, yang pertama Bapak dan Ibu, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi tentang budaya positif yang sudah kami laksanakan pada tanggal 6 Januari kemarin bersama ibu-ibu narasumber hebat, Ibu Haja Fatma Kaharu MPD dan Ibu Dr. Randa Salma Jafar, untuk memenuhi tugas kami dalam program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 khususnya untuk modul 1-4. Kemudian yang berikut, tujuan kami melaksanakan diseminasi yaitu berbagi pemahaman tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, ya Bapak dan Ibu. Jadi guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi dalam artian bahwa budaya positif di sekolah itu tidak bisa ditanamkan hanya oleh seorang atau oleh 2 orang, tetapi secara keseluruhan oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Baik itu guru, baik itu tata usaha, baik itu pihak-pihak tertentu, katakanlah orang tua, itu harus bekerja sama untuk menanamkan budaya positif yang ada di sekolah. Seperti yang kita ketahui di SMP Negeri 1 Gorontalo ini, budaya positif ini bukan merupakan hal yang baru sebetulnya Bapak Ibu ya. Kita sudah alhamdulillah kita ada beberapa proyek yang dipercayakan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah sudah saya sampaikan tadi, kita memiliki narasumber khusus untuk disiplin positif. Disiplin positif ini erat kaitannya dengan budaya positif. Kemudian juga kita memiliki agen anti perundungan, Pak ya. Ya. Banyak hal yang sebetulnya di SMP Negeri 1 ini bukan lagi membangun, tetapi menguatkan, ya. Kalau membangun itu mungkin maknanya adalah yang memang belum ada, kita coba bangun. Tetapi untuk SMP Negeri 1 Gorontalo ini sebenarnya kalau masih dalam tataran membangun itu saya rasa sudah di atas dari itu. Tetapi kami tetap mengangkat kata membangun karena kami berharap apa yang kemarin sudah dihasilkan oleh SMP Negeri 1 Gorontalo, insya Allah ke depannya ini akan lebih diperkuat, akan lebih dibangun bersama, bukan saja oleh kepala sekolah, oleh
Ibu-ibu Wakasek, tetapi juga oleh seluruh guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Bapak dan Ibu, di sini seperti yang terlihat di slide juga, ini ada warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Ini satu poin yang paling penting, ini bekerja sama. Bagaimana caranya kita membangun budaya positif? Sasarannya itu kan sebenarnya di siswa, di peserta didik. Bagaimana kita membangun budaya atau menguatkan budaya positif di peserta didik kalau kita saja guru tidak ada kolaborasinya. Kita jalan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, katakanlah seperti itu istilahnya, ya. Jadi yang diperlukan adalah kerjasama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Bapak Ibu, coba bayangkan misalkan ya, di tangan Bapak dan Ibu itu ada sebuah atau barang berharga. Katakanlah mungkin emas, ya. Ketika ada orang di samping Bapak dan Ibu yang ingin meminta atau yang ingin mengetahui ada apa di dalam genggaman Bapak dan Ibu, sementara menurut Bapak dan Ibu itu adalah sebuah rahasia yang harus Bapak Ibu jaga, kira-kira Bapak Ibu akan terpengaruh untuk membuka tangan Bapak dan Ibu? Walaupun dengan iming-iming apa yang akan disampaikan, mungkin dengan katakanlah dengan pujian atau mungkin dengan iming-iming mau dikasih hadiah, kira-kira mau dibuka? Iya. Jadi nanti akan ada dua kemungkinan ya. Ada yang mau ketika dipengaruhi dengan berbagai iming-iming atau dipengaruhi dengan hadiah yang menarik, tapi ada juga yang mungkin akan bersikukuh untuk tidak akan membuka apa yang ada di genggamannya. Ya, walaupun diancam, mau dibunuh misalkan. Kira-kira Bapak dan Ibu ada di pilihan yang mana? Mau buka atau tidak? Tidak ya? Nah, yang tidak boleh saya minta alasannya kenapa? Oke. Oke, terima kasih. Kalau menurut pribadi saya sendiri, barang yang berharga kalau sudah di genggaman saya itu tidak akan pernah saya buka meskipun ada ancaman dari luar. Oke, silakan Pak Rizal. Bismillah. Jadi saya tetap sama dengan Pak Iwan. Saya memilih untuk tidak membuka, alasannya sederhana, karena yang diiming-imingkan tidak lebih berharga dari yang sedang saya pegang. Terima kasih. Oke, itu kalau misalkan yang di dalam genggamannya itu emas, tapi kalau misalkan bukan emas, tidak mau dibuka juga? Tergantung apa yang muncul di depan saya, Mem. Berarti kalau iming-imingnya lebih besar daripada apa yang ada di genggaman, mau dibuka? Gimana? Ada kondisi di mana sesuatu itu berharga, nilainya saja yang beda. Ada kondisi di mana benda itu tidak terlalu berharga, tapi itu hal yang penting bagi dia. Let's say misalnya handphone ini, kalau secara harga mungkin di bawah, tapi HP ini punya kenangan besar buat saya, makanya saya tahan. Masya Allah. Oke, yang memilih akan membuka, ada? Iya. Jadi pada dasarnya semua memilih untuk tidak membuka apapun iming-iming yang diberikan kepada kita. Berarti Bapak Ibu luar biasa. Insya Allah dengan pendirian yang kuat seperti ini karakter ya. Ini karakter berarti dari jawaban Bapak dan Ibu saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Bapak dan Ibu memiliki karakter yang baik. Yang pertama yaitu berpendirian kuat. Ya. Dan ini nanti yang akan kita coba budayakan di anak-anak.
tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Baik, budaya positif itu terdiri dari 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang berikut, 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini adalah alur bagaimana kita akan menanamkan atau membangun budaya positif di sekolah. Next. Baik, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu erat kaitannya dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang tadinya sebelum adanya kurikulum merdeka, kita itu mengajarkan biasanya kita bikin kriteria, kita bikin tugas. Pokoknya kita tidak mau tahu anak mau paham atau tidak, kebutuhan anak terpenuhi atau tidak. Yang pasti ketika kita mengajar anak-anak harus paham. Pokoknya harus paham. Jadi seperti itu kan sebelumnya. Nah, dengan kurikulum merdeka seperti yang kita lihat di gambar ini adalah Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan, dan menurut beliau tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi yang diibaratkan tadi, sekolah itu adalah sawah, kemudian siswanya adalah padi, dan kita guru adalah petaninya. Nanti akan berbeda padi yang dihasilkan oleh 2 orang petani dengan perlakuan yang berbeda. Meskipun sawahnya sama, dia ditanam benihnya dari benih yang sama, benih unggul, ditanam di tanah di sawah yang sama, tetapi karena mendapatkan perlakuan yang berbeda oleh satu petani, mungkin perlakuannya itu sesuai dengan apa yang seharusnya, maka beras yang dihasilkan adalah beras yang unggul, maka panennya juga pasti akan berhasil. Tetapi oleh petani yang tidak memberikan perlakuan yang sebagaimana mestinya, maka bisa dipastikan padi itu tidak akan tumbuh dengan baik, sehingga beras yang dihasilkan juga pasti tidak akan baik. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa kira-kira yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ya. Karena berasal dari luar. Kenapa disebut motivasi eksternal? Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif merupakan strategi mendidik anak untuk melakukan kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Dan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, dalam hal ini guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi, bukan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya untuk materi berikut kami persilakan Ibu Suryani Ahmad, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama, dalam membangun budaya positif di sekolah demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman untuk murid, salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai guru itu adalah dengan mengetahui kebutuhan dasar murid. Demi menciptakan disiplin atau lingkungan yang nyaman bagi siswa, guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid ini. Ya, jadi
Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, menurut Dr. William Glaser, kebutuhan dasar manusia itu terdiri atas 5. Yang pertama, itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, itu kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sebagai contoh, ketika seorang murid datang ke sekolah dalam keadaan lapar, pasti dia tidak konsentrasi dalam belajar. Jangankan seorang murid, seorang guru pun datang ke sekolah itu kalau dalam keadaan lapar tanpa sarapan, dia tidak akan bisa berkonsentrasi. Ya. Jadi yang berikut, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Nah, untuk kebutuhan ini berkaitan erat dengan interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Ini kebutuhan untuk disayangi dan rasa dan diterima. Contohnya misalkan ada murid yang tidak betah di dalam kelas, ya. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak boleh langsung memarahi anak ini. Kenapa dia sering keluar masuk? Ya, harusnya sebagai seorang guru kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak ini. Ya, kemungkinan anak ini di dalam kelas itu tidak betah karena ada teman-teman yang sering membuli atau ada seorang guru yang sudah mengecapnya sebagai anak yang nakal atau apa. Makanya di sini dia itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi darinya. Yang berikut adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebutuhan kebebasan di sini bukan berarti sebagai guru kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah. Tidak seperti itu. Tetapi kita tetap menuntun mereka. Ya, jadi sebagai guru kita harus tetap menuntun mereka. Yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi secara kodrat semua manusia itu ingin hidup senang, ya. Begitupun dengan adanya siswa di sekolah. Jadi di sini mereka ada kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi bisa kita bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan. Mungkin betapa menyedihkan ya. Ya, jadi iya. Iya. Jadi kebutuhan akan kesenangan di sini bisa saya beri contoh, misalkan ada anak di dalam kelas sementara pembelajaran berlangsung hanya bercerita dengan teman atau hanya main HP. Sementara teman lain ada yang serius bekerja. Nah, di sini kita sebagai guru tidak boleh langsung marah, berteriak begini. Tapi kita harus memahami betul kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada anak ini. Nah, jadi kalau misalkan di sini pada saat kita melihat siswa yang sedang bercerita atau bermain, mungkin dia tidak senang belajar mata pelajaran ini, atau pembelajaran ini tidak menyenangkan, atau dia tidak menyukai gurunya, mungkin seperti itu, ya. Bapak dan Ibu, sebagai guru
kita harus memahami benar keadaan anak, ya. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar mereka agar kita tahu alasan apa di balik mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Ibu Indah Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu mungkin dari tadi duduk terus ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? 1, 2, 3. Ular? Ular? Oke. Dijawab ya kalau saya tanya ular? Iya. Iya. Kalau ular jawabnya panjang tapi tangannya pendek. Oke. Ular. Cacing. Ada yang salah ya di belakang. Cacing. Cacing. Ular. Cacing. Cacing. Pendek. Ya. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk kita semua. Kalau kita bicara tentang motivasi, sebelumnya saya ingin minta tanggapan atau pendapat dari Bapak Ibu, apa sebenarnya itu motivasi? Ada yang bisa menjawab? Ya. Motivasi, apa itu motivasi? Iya, silakan. Terima kasih. Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk tetap mempertahankan apa yang ingin dilakukan dan tetap konsisten apa yang dilakukan. Ya, nice. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Bapak Ibu, hidup ini perjalanannya tentu tidak mulus ya. Pasti akan ada tantangan. Nah, apalagi jika kita ada keinginan untuk berprestasi. Nah, untuk berprestasi itu tentunya butuh perjuangan. Nah, perjuangan itu harus disertai ya, kuncinya adalah niat dan motivasi. Sehingga motivasi itulah yang merupakan sesuatu yang memampukan kita untuk melakukan regulasi diri. Regulasi diri itu adalah mengendalikan sesuatu yang ingin diraih. Dalam teori menurut Dian Goosen, dalam bukunya menyatakan bahwa motivasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, di poin yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu, alasan ini atau motivasi ini bukan hal yang langka untuk kita. Contoh kecilnya, saya mau ikut workshop, mau ikut pelatihan. Biar apa? Biar disayang Kepsek dong. Biar dapat pujian dari Kepsek. Dan yang paling utama, saya ingin ikut workshop jika ada uang transport atau uang duduk. Real ya Bapak Ibu? Real kan? Fakta ya? Fakta atau mitos? Ya, fakta. Jadi kebiasaan kita yang seperti itu masuk dalam motivasi eksternal. Kita melakukan segala sesuatu itu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, motivasi ini seharusnya kita minimalisir. Yang diharapkan dalam budaya positif ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal. Nah, yang bagaimana itu motivasi internal? Yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu di sini biasa di kelas suka beri reward ya. Coba angkat tangan yang suka beri penghargaan kepada siswa. Semua ya, termasuk saya juga.
Apalagi saya, kalau saya sering katakan seperti ini, ayo nak, kelompok mana yang duluan selesai akan dapat bonus nilai di ulangan harian. Sama ya? Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari bahwa itu kita telah mengiming-imingkan penghargaan kepada anak. Sehingga motivasi yang muncul kepada anak bukan motivasi intrinsiknya, tapi motivasi eksternalnya. Hanya karena apa? Hanya karena hadiah, hanya karena nilai, dapat bonus. Ya, oleh karena itu, mari mulai sekarang sedikit demi sedikit, perlahan-lahan kita kurangi ya, itu memberi hukuman maupun penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Next. Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu di sini nampak ada sebuah tabel. Ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian di identitas gagal ada yang poin hukuman. Sedangkan di identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman, semua Bapak Ibu pasti tahu yang bagaimana hukuman. Ya. Karena tidak sedikit dari kita yang sering memberikan hukuman kepada siswa ya. Nah, di sini hukuman itu hanya memberikan identitas gagal kepada siswa. Kenapa dikatakan identitas gagal kepada siswa? Karena dari kita menghukum siswa, maka dampak yang ada hanyalah murid akan membenci peraturan. Sedangkan identitas sukses ya, itu ada dua cara, yaitu konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bapak Ibu bisa lihat di layar. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Benar ya Bapak Ibu? Hukuman itu hanya bersifat satu arah. Si murid tidak tahu apa yang akan dia alami, ya. Si anak terlambat. Hei, kamu terlambat. Segera push up atau lari keliling lapangan, ya. Otomatis si anak kaget. Ada rasa kaget di situ karena hanya bersifat satu arah. Sedangkan disiplin yang dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman karena sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi ternyata di hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu dampaknya terasa sekali ya. Kalau konsekuensi juga tetap ada dampak pada siswa. Karena betul kita membuat kesepakatan, tapi peran guru di situ sebagai pengontrol. Pasti kalau sudah buat kesepakatan dengan siswa, apa yang terjadi? Misalkan dia lupa dengan kesepakatan. Kamu lupa ya? Kesepakatan kita kemarin bagaimana? Nah, karena kamu sudah melanggar kesepakatan, berarti konsekuensi ini yang akan diterima. Ya, jadi guru bersifat sebagai monitor ya, selalu memonitor siswa sehingga siswa itu merasa terbatasi. Kemudian penghargaan. Nah, bicara tentang penghargaan, kita juga tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak sedikit dari kita yang sering memberikan penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi
untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Dari pernyataan Al-Fikon ini berarti penghargaan itu juga bisa merupakan sebagai hukuman. Penghargaan bisa dikatakan sebagai hukuman bagi pemahaman saya. Jadi kita memberikan penghargaan kepada siswa yang lain, tentu hukuman untuk siswa yang lain. Mungkin seperti itu kalau dalam pemahaman saya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa yang cepat menyelesaikan kelompok yang cepat menyelesaikan tugas yang kita berikan, tentu itu akan menjadi hukuman bagi kelompok yang lain. Seperti itu kalau menurut pemahaman saya. Makasih, Bu. Hukuman bisa berbentuk sebuah semacam penghargaan, tapi tidak disebut penghargaan juga. Maksudnya kita menghukum siswa tetapi bukan dengan hukuman yang menyakitkan, tapi hukuman yang bisa membuat dia bersikap lebih baik atau hukuman positif. Dari sini ya, penghargaan itu ada efeknya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksud dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, maka sifatnya itu hanya jangka pendek, hanya sementara. Nah, kenapa hanya sementara? Karena ketika guru tidak memberikan penghargaan atau reward satu kali saja, maka motivasi siswa itu akan putus. Ya, pasti dia malas-malasan, tidak ada yang akan dia lakukan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Itu juga ada ketergantungan, sifatnya relatif, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Tadi kalau tidak salah yang disentil adalah tentang penghargaan merusak hubungan. Ya, contoh real yang mungkin dapat kita temukan misalnya, mohon maaf ini Bapak pimpinan dan ibu-ibu staf pimpinan, misalnya kami yang berada dalam satu teamwork. Di teamwork itu ada yang namanya ketua, yang pasti selama ini kita selalu melakukan beraneka event dari yang menyangkut standar penilaian, standar proses maupun standar yang lainnya. Biasanya kalau di suatu kepanitiaan itu yang selalu diberikan penghargaan adalah ketua panitianya. Iya. Penghargaan tertinggi itu berada di ketua panitianya. Ya. Padahal tanpa kita sadari, anggota tim yang lain justru mereka itu yang pasang badan, yang bekerja keras, bekerja ikhlas, dan tanpa pamrih datang lebih cepat, pulang lebih lambat karena bukan dan sama sekali tidak mengharapkan penghargaan ataupun reward dari lingkungan sekitarnya, tapi memang karena ada panggilan dari nurani mereka sendiri. Jadi ada motivasi internal dari diri mereka sendiri. Jadi mungkin ini alhamdulillah hari ini kita mendapatkan materi ini, setidaknya kita bisa merefleksi kembali perjalanan kita sampai dengan detik sekarang ini. Mungkin kalau ada yang bisa di tip X, mau tip X pelan-pelan, dan insya Allah bisa diperbaharui dengan tinta yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Ibu Ulen. Kalau saya untuk penghargaan merusak hubungan, mungkin saya ambil contoh saja ke siswa. Misalnya anak yang cepat datang, itu kita selalu kasih jempol. Wah, hebat. Ini anak, lihat anak ini si Andi misalnya, lihat si Andi, dia selalu datang tepat waktu. Bahkan dia
Sering dia yang menyapu kelas biar bukan piketnya. Sehingga anak-anak lain merasa bahwa oh si Andi ini anak kesayangan wali kelas misalnya. Sehingga dia anak-anak lain merasa ketika berteman dengannya agak susah karena si anak ini yang hebat. Kami dia yang tidak tepat waktu itu anaknya yang tidak baik. Nah, jadi ada sedikit gap seperti itu. Mungkin itu pandangan saya. Iya, mungkin ada rasa iri hati. Betul sekali, penghargaan itu merusak hubungan. Tanpa kita sadari, dalam memberikan penghargaan minimal pujian. Pujian itu selalu kita lakukan di hadapan orang banyak, ya. Tidak menutup kemungkinan ya, yang namanya manusia pasti ada rasa iri, ya. Jadi itu adalah hasil riset dari salah seorang peneliti. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, menurun, ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan yang terakhir adalah penghargaan menghukum. Di sini saya kutip dari materi yang telah kami pelajari bahwa jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lidiawati Payuyu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan salah satu budaya positif yang keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang perlu Ibu Bapak terapkan di kelas untuk membangun budaya positif. Nah, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, ya? Jadi ini perbedaannya. Keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi motivasi dalam diri siswa, kembali ke nilai-nilai ataupun keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi biasanya anak-anak itu, kalau namanya peraturan, berarti itu sifatnya memaksa, ya, sifatnya memaksa. Next, ma'am. Oke, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi biasanya peraturan itu dibuat tanpa harus diskusi dengan siswa-siswa, ya, tahu-tahu saja sudah ada peraturan dan wajib dipatuhi. Jadi seperti itu. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi seperti saya katakan tadi, anak-anak mematuhi aturan itu karena keadaan terpaksa, ya, akhirnya mereka merasa tidak nyaman. Baiklah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya kita lihat kalau peraturan itu poin 1, tapi di poin 1 itu ada beranak, ya, banyak sekali peraturannya. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan peraturan ataupun tata tertib sekolah. Biasanya kalau tata tertib sekolah itu diawali dengan kata negatif, ya kan? Dilarang membawa HP, dilarang dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi diawali dengan kata negatif. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas ataupun
keyakinan sekolah itu diawali dalam bentuk pernyataan positif. Misalnya contohnya menjaga lingkungan sekolah, itu contohnya untuk keyakinan kelas. Nanti sebentar ada contoh implementasinya. Yang ketiga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau aturan ataupun peraturan sekolah itu tidak didiskusikan dengan murid-murid, ya. Tahu-tahu saja sudah ada peraturan dari sekolah. Nah, untuk keyakinan itu sebelum menyusun keyakinan kelas harus ada diskusi dengan murid. Nah, ini implementasi keyakinan kelas. Jadi kami berlima sudah mulai menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, sebelum kita menyusun keyakinan kelas, kita tanyakan dulu kepada anak-anak kelas seperti apa yang mereka impikan, ya. Dan setelah mereka mengatakan, "Mem, saya ingin kelas ini nyaman. Mem, saya ingin kelas ini aman, tertib, dan lain sebagainya." Nah, untuk itu apa harapan kalian dari impian itu? Selanjutnya, setelah itu kita perkenalkan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai kebaikan. Nah, di sini saya dan anak-anak itu berdiskusi mengangkat nilai-nilai kebajikan itu. Yang pertama ada bersyukur, menghargai dan menghormati, tanggung jawab, santun, komitmen, mandiri, kasih sayang, dan kejujuran. Sebenarnya untuk nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali, terutama yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, setelah saya perkenalkan nilai-nilai kebajikan, anak-anak langsung saya bagikan sticky note untuk menuliskan nilai-nilai apa yang mereka yakini. Yang akhirnya di sini saya kelompokkan untuk bersyukur itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi nilai-nilai ini yang dari mereka, bukan saya yang tentukan. Yang berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menghargai dan menghormati. Jadi nilai-nilai yang mereka yakini adalah menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Nilai kebajikan yang ketiga, tanggung jawab, meletakkan properti kelas pada tempatnya. Dan yang keempat, santun ini membiasakan mengucapkan terima kasih, senyum, salam, dan sapa ketika bertemu dengan orang lain. Yang berikut, komitmen, menjaga kebersihan kelas. Yang berikut, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan sampai seterusnya. Nah, nilai-nilai ini akan mereka yakini, ya. Jadi kalau peraturan itu saya sudah tanya, katanya, "Mem, kalau peraturan itu kami terpaksa untuk menjalankan peraturan." Nah, tapi untuk meyakini nilai-nilai ini itu tidak secara instan, ya. Tidak secara instan, tapi kita mulai dari sekarang. Ya, Bapak Ibu. Oke. Demikian untuk materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Menyaksikan video tadi, dan ini Bapak dan Ibu adalah posisi kontrol dari guru. Ya, Bapak dan Ibu, kalau tadi kita saksikan sama-sama ada 5 posisi kontrol yang saling berbeda, ya. Jadi yang pertama sebagai penghukum. Ya, video yang pertama tadi posisi kontrol seorang guru tadi adalah sebagai penghukum. Apa yang nampak dari video tadi? Yang pertama, seorang guru ini nada suaranya tinggi, ya kan tadi. Kemudian bahasa tubuhnya, mata melotot. Kemudian jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam. Kemudian bersifat agresif. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, nah ini yang banyak terjadi. Murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini sasarannya ya barang lain. Karena tidak bisa melampiaskan kekesalannya terhadap guru. Yang kedua tadi di video tadi adalah posisi kontrol seorang guru, yaitu pembuat merasa bersalah. Nada suaranya sudah mulai lembut, memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuh merapat pada anak lesu, ya. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Dan itu yang akan jadi apa dia pikirkan terus. Dia sudah merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga di video tadi Bapak dan Ibu, seorang guru ini posisi kontrolnya sebagai teman. Apa yang kita saksikan tadi? Yang pertama ada suara seorang guru ramah, kemudian akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya seperti tadi, merapat pada murid, kemudian matanya senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah ini termasuk dampak positif, hanya saja negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tadi. Ya, itu posisi kontrol yang ketiga. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya Bapak dan Ibu adalah guru ini sebagai pemantau. Di mana seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, ya, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Itu yang terjadi tadi. Bapak dan Ibu, posisi kontrol yang terakhir yaitu bagaimana guru ini menjadi manajer. Di video tadi, di video yang terakhir tadi, nada suara seorang guru sudah ya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Kemudian guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid tersebut mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Hasilnya apa? Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru.
Ini Bapak dan Ibu posisi kontrol yang tadi telah sama-sama kita saksikan lewat video tersebut. Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, ini segitiga restitusi yang timbul pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sebaiknya respon Bapak dan Ibu ketika ada murid kita melakukan kesalahan? Ya. Kebiasaan kita ini selama ini seperti ini. Bila ada yang bersalah pada kita, langsung apakah kita memaafkan mereka, ataukah kita melakukan sesuatu yang mereka merasa tidak nyaman, ya, atau merasa bersalah. Dua itu yang sering kita lakukan terhadap siswa. Nah, dengan restitusi ini Bapak dan Ibu, ini akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Sehingga mereka akan kembali kepada kelompoknya dan dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak dan Ibu, segitiga restitusi yang sebentar nanti kami akan tampilkan juga praktek daripada segitiga restitusi yang kami telah buatkan dalam bentuk video. Suatu hari Ibu Dina sedang menerangkan tentang pelajaran IPA di kelas sambil memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin karena pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah hal yang baru sehingga tidak dapat dijawab oleh murid-murid. Putri pun merasa penasaran dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dina dan ia pun segera mengeluarkan HP dari dalam tasnya. Ibu Dina memperhatikan Putri yang terus sibuk mengutak-atik HP-nya. Ibu Dina merasa Putri tidak memperhatikan penjelasannya, kemudian segera menghampiri Putri dan langsung menegurnya. Ibu Dina mengambil HP tersebut bahkan mengeluarkan Putri dari kelas. Putri pun segera keluar kelas walaupun di hatinya merasa kesal dengan perlakuan Ibu Dina tadi. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya lagi ada masalah, Pak. Semua orang pasti punya masalah. Dan setiap masalah itu insya Allah bisa diatasi atau diselesaikan. Putri bisa menyampaikan masalah tersebut? Saya dikeluarkan dari kelas oleh Ibu Dina pada saat pelajaran tadi. Saya kesal sekali, Pak, karena ketinggalan pelajaran. Sayang juga ya kalau ketinggalan pelajaran. Terus kenapa Putri dikeluarkan dari kelas oleh Ibu Dina? Pada saat Ibu Dina menerangkan pelajaran sambil memberikan beberapa pertanyaan, saya lagi membuka HP, Pak. Saya kan ingin mencari informasi di internet. Ibu Dina langsung membentak saya, mengambil HP saya dan menyuruh saya keluar kelas. Saya kesal dan saya tidak terima, Pak. Saya ingin membantah Ibu Dina. Ya, Putri membuka HP karena ada alasannya kan. Apalagi saat ini HP sangat berguna, terutama untuk mencari informasi, termasuk informasi untuk pendidikan. Terus ketika Putri disuruh keluar kelas, apa yang Putri lakukan? Saya langsung keluar, Pak. Tapi saya kesal sekali. Saya tidak bisa ikut pelajaran, Pak. Ya, bersyukur Putri langsung keluar kelas. Kalau saja tadi Putri tidak terima, bahkan membantai Ibu Dina, entah apa yang akan terjadi. Ya, Pak. Alhamdulillah, ternyata Putri hebat. Putri bisa menahan diri. Nah, sekarang Bapak mau tanya sesuatu. Pernahkah Putri sedang berbicara serius dengan teman, lalu teman tersebut sibuk bermain HP? Pernah, Pak. Putri rasakan saat itu? Ya, saya pasti kesal, Pak. Nah, menurut Putri bagaimana perasaan Ibu Dina pada saat menerangkan pelajaran tadi dan Putri sementara membuka HP? Iya juga, Pak. Pasti Ibu Dina kesal tidak dihargai pada saat menerangkan pelajaran. Kalau dihubungkan dengan apa yang dilakukan Putri tadi, apakah Putri masih ingat dengan kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah kita? Iya, Pak. Tidak menggunakan HP pada saat mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, apakah Putri sepakat atau meyakini bahwa menghargai orang lain itu sangat penting? Iya, Pak. Saya sangat meyakini hal itu. Selain itu ada juga yang perlu diyakini pada saat kita sedang emosi. Nah, apa itu? Harus dapat mengendalikan emosi atau bersabar, Pak. Betul sekali. Nah, bisakah Putri memperbaiki masalah ini sekarang? Iya, Pak. Nah, ketika Putri bisa memperbaiki masalah ini, bisa dibayangkan
Putri akan menjadi seperti apa? Insya Allah, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan, Pak. Alhamdulillah. Sekarang, mari kita selesaikan masalah ini. Saya akan mediasi dan kita bicarakan bersama-sama dengan Ibu Dina. Terima kasih, Pak. Hari Senin, jam terakhir adalah jadwal pembelajaran mapel IPA di kelas 93. Pada saat mau mengumpulkan tugas proyek, Ibu Werni melihat Elvano dan Nabila sedang adu mulut. Nabila menuduh Elvano menjiplak hasil kerjanya, sementara Elvano bersikeras bahwa dia tidak melakukan hal itu. Karena tidak terima dengan tuduhan tersebut, Elvano sangat marah. Dia membentak dengan suara keras dan hampir saja menampar Nabila. Untung saja tangan Elvano terhalang oleh teman-temannya. Nabila sendiri karena terkejut dengan kemarahan Elvano, tanpa sadar memaki Elvano di depan Ibu Werni dan teman-teman lainnya. Ibu Werni berusaha melerai dan menenangkan mereka, namun karena bel tanda usai kegiatan pembelajaran pada hari itu telah berbunyi, maka Ibu Werni tidak sempat lagi mendamaikan keduanya. Merasa ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut, Ibu Werni menemui saya untuk meminta solusi bagaimana caranya agar Elvano dan Nabila tidak saling salah paham lagi. Sebagai wali kelas 93, tentu saja saya sangat peduli dengan apa yang beliau keluhkan dan berjanji akan segera menyelesaikan masalah di antara Elvano dan Nabila. Pada hari Selasa besoknya, saya meminta mereka berdua menemui saya di ruangan pada saat jam istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Sini, duduk di kursi depan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nabila. Elvano, Nabila, apa kalian tahu kenapa kalian panggil ke ruangan ini? Iya, Bu. Elvano, kalau Ibu lihat dari raut wajahmu, kelihatannya kau masih sangat kesal sekali ya. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira bagaimana perasaanmu sekarang? Apa boleh kau menceritakannya kepada Ibu? Iya, Bu. Saya masih kesal karena kemarin Nabila menuduh saya menjiplak hasil kerjanya. Dia juga tidak punya bukti yang ditunjukkan kepada saya, Ibu Werni atau teman-teman yang lainnya. Saya merasa sangat kecewa dan malu. Rasanya saya ingin menampar wajah Nabila, Bu. Iya, Elvano. Ketika kita dituduh melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan, kita pasti akan sangat kecewa dan marah. Itu manusiawi, Nak. Ibu juga jika berada di posisi kamu, Ibu pasti akan melakukan seperti yang kamu lakukan. Tapi ketika kamu sampai menampar Nabila, apakah kamu yakin dengan cara itu kau meyakinkan Ibu Werni dan teman-teman bahwa apa yang dituduhkan Nabila kepadamu tidak benar? Tidak, Bu. Oke, Nabila, kalau boleh Ibu tahu, apa alasan kamu menuduh Elvano seperti itu? Kemarin saya masih yakin kalau Elvano menjiplak hasil pekerjaan saya, karena saya melihat tugasnya menggunakan desain yang sama dengan punya saya, Bu. Nabila, apa kau yakin dengan desain yang sama itu artinya Elvano menjiplak hasil pekerjaanmu? Bagaimana kalau ternyata isinya tidak sama? Iya, Bu. Saya baru terpikir untuk mengecek isinya setelah kejadian kemarin. Dan pas saya cek, ternyata isinya berbeda. Nah, Nabila, apakah kamu tahu perilaku kamu kemarin itu sudah menyakiti orang lain? Iya, Bu. Saya minta maaf. Nabila, menurutmu di samping sudah menuduh Elvano, apakah ada kesalahan lain yang kau lakukan kemarin? Ada, Bu. Karena terkejut dengan sikap Elvano yang akan menampar saya, tanpa sadar saya memakinya di depan Ibu Werni dan teman-teman. Seharusnya saya tidak berbuat begitu. Saya sangat menyesalinya. Baiklah Nabila, sekarang Ibu ingin mengajakmu untuk mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang mana yang berkaitan dengan perilaku kamu kemarin? Bu, kita harus saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, Bu. Kita tidak boleh memaki ataupun berkata kotor di dalam kelas. Kita juga harus bersikap baik kepada orang lain. Bagus sekali.
Ingatanmu tentang keyakinan kelas ternyata sangat kuat, Nak. Sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah kamu meyakininya? Iya Bu, saya meyakininya. Oke, Elvano, menurut kamu kira-kira dalam kejadian kemarin itu apakah ada sikap kamu yang belum menunjukkan keyakinan kelas kita? Iya Bu, karena saya terbawa emosi, saya membentak Nabila dengan suara yang keras di hadapan ibu guru dan teman-teman. Tetapi saya bersedia untuk memperbaikinya. Anak, sekarang apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menemui Ibu Werni untuk minta maaf dan menunjukkan kepada beliau bahwa tuduhan saya kepada Elvano tidak terbukti. Saya juga akan minta maaf kepada Elvano dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Kamu sendiri bagaimana, Elvano? Apa yang akan kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan memaafkan Nabila dan juga meminta maaf kepada Ibu Werni dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bagus, Elvano. Dengan memperbaiki masalah ini, apa yang kamu harapkan terjadi di diri kamu di masa depan? Saya ingin menjadi orang yang lebih menghargai orang lain dan juga menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman seperti kejadian kemarin. Iya, bagaimana denganmu, Nabila? Dengan memperbaiki kesalahanmu, apa kira-kira yang kau harapkan terjadi denganmu di masa depan? Saya akan berusaha untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, Bu. Saya akan menghargai dan menghormati orang lain. Luar biasa. Saya sangat bangga sama kalian berdua. Jadi kalian sudah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanmu lagi. Bagaimana jika ternyata suatu saat kalian mengulanginya lagi? Sedia menerima sanksi yang Ibu berikan. Terima kasih Nabila, terima kasih Elvano. Ibu yakin dan percaya kalian berdua adalah anak yang baik. Baiklah, sekarang kalian kembali ke kelas dan mintalah maaf kepada Ibu Werni. Baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Pada saat mengajar di kelas 71, seorang siswa laki-laki bernama Rizky masuk ke kelas setelah minta izin buang air ke kamar kecil. Setibanya di kelas, Rizky langsung menghampiri Kayla yang duduk dan sedang serius mengerjakan tugas. Rizky menarik buku Kayla serta menarik jilbab Kayla. Secara spontan, Kayla marah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya di ruangan secara bergantian pada saat waktu istirahat nanti.
kesalahan. Saya mengganggu Inaya yang sedang mengerjakan tugas. Kalau ibu boleh tahu, apa alasan kamu melakukan? Saya iseng saja Bu, saya ingin mencandainya saja. Apakah kamu tahu dengan mengusirkan Inaya, kamu telah memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata? Ya Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Kelihatannya kamu sangat bahagia melihat Manu kesal dan marah ya? Ya Bu. Tetapi apakah kamu tahu bahwa perilaku yang kamu lakukan itu bisa menyakiti orang lain? Ya Bu, saya minta maaf. Baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu ingin mengajakmu mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang mana yang berkaitan dengan perilaku kamu tadi? Saya ingat Bu, keyakinan kelas, bersikap baik sesama orang lain, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama teman. Bagus sekali Leo, ingatanmu tentang keyakinan kelas. Sekarang ibu mau tanya, apa yang kamu yakini? Bagus sekali Leo, ingatanmu tentang keyakinan kelas sangat kuat. Sekarang ibu mau tanya, apakah kamu meyakininya? Ya Bu, saya meyakininya. Bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu? Saya akan meminta maaf kepada Inaya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bagus Leo. Jadi kamu sudah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tadi. Terima kasih Leo karena kamu sudah mau memperbaiki kesalahan. Ibu yakin dan percaya kamu adalah anak yang baik. Baiklah sekarang kembalilah ke kelas dan minta maaflah kepada ibu. Baik Bu. Terima kasih. Nuh adalah siswa kelas 96. Saat jadwal pembelajaran IPA jam ke-3 sampai jam ke-5 dibatasi waktu istirahat. Setelah istirahat, Nuh tidak langsung masuk ke dalam kelas, tetapi sedang asik bermain bersama temannya di aula. Saat pulang sekolah, Ibu Suryani, guru IPA, memanggil Nuh untuk klarifikasi. Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan duduk nak. Kamu tahu kenapa kamu diundang ke sini? Ya, Mem, saya terlambat masuk kelas tadi. Ya benar. Mengapa setelah istirahat kamu tidak langsung masuk ke dalam kelas? Karena saya kasih main dengan teman saya, Mem. Wah, pasti sangat menyenangkan ya. Namun, apakah kamu tahu yang kamu lakukan itu sudah benar? Tidak, Mem, soalnya saya jadi terlambat pelajaran mata pelajaran IPA, Mem. Nuh, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Mem. Kalau masih ingat, keyakinan kelas mana yang tidak kau patuhi? Disiplin, Mem. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah yang kamu hadapi sekarang? Iya, Mem. Lain kali saya akan datang lebih awal, Mem. Iya, Mem. Saya minta maaf. Kali lain setelah jam istirahat saya akan masuk lebih awal. Baik, Mem apresiasi tanggung jawabmu. Lain kali jangan diulangi lagi anak. Sekarang kamu bisa kembali ke rumah. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Mem. Arni. Permisi. Ya, baik Bapak dan Ibu, video tadi, Bapak dan Ibu di posisi kontrol tadi, ya, kita bisa jalankan segitiga restitusi ini, yaitu pada
ketika seorang guru menjalankan posisi kontrol, ya. Yang kelima, ya, sebagai manajer. Ya. Bapak dan Ibu, di posisi kontrol yang pertama ini diusahakan, ya, walaupun ini sudah pernah kita sama-sama buat kepada siswa, kita pernah lakukan kepada siswa, tapi diusahakan untuk dihindari, ya. Apa yang pertama tadi? Posisi kontrol sebagai penghukum. Itu, ya. Yang sebaiknya Bapak dan Ibu buat adalah sebagai minimal dia sebagai apa tadi? Sebagai teman atau sebagai pemantau. Yang lebih baik lagi yang diharapkan itu adalah sebagai manajer. Ketika kita posisi kontrol kita di posisi manajer, maka kita akan bisa menjalankan segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Dan pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi menguntungkan juga orang yang telah berbuat salah. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini saja materinya Bapak dan Ibu. Memandai sudah, saya rasa kegiatan pada siang sampai dengan sore hari ini, alhamdulillah luar biasa Bapak dan Ibu. Akhir kata, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, juga kepada Ibu-Ibu Wakasek, Bapak Ibu peserta yang sudah menghargai undangan kami. Silakan dimaknai, dipahami dengan pemahaman Bapak dan Ibu, kembalikan kepada Bapak dan Ibu kira-kira mana yang baik, yang boleh Bapak Ibu lakukan. Minimal yang kami harapkan adalah kita sama-sama mau bergerak untuk merubah apa yang selama ini sudah keliru di kita. Baik, saya akhiri diseminasi sore hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.